Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siar semuanya. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai di wilayah Lora ini, kecamatan Maleo, Mata Oleo, Kabupaten Wilayah Pombat. Dari Kendari jarak jauhnya kurang lebih sekitar 300 kilo lah kurang lebihnya. Alhamdulillah saya ketemu dengan saudara-saudara saya ini yang ada di sini. Dulu saya pernah hidup lama di wilayah sini, di wilayah Lora, lama sekali lah, ada sekitar 8 tahun. Dengan kehadiran saya di sini atas undangan beliau, yang mana di tempat tinggalnya itu banyak sekali gangguan, termasuk dalam orangnya, penghuninya, pemilik rumah tersebut. Insya Allah memberikan petunjuk lah apa sebenarnya yang mengganggu pada kita ataupun keluarga kita. Mudah-mudahan saja, saya minta doanya dari sahabat siar semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan insya Allah meridhoi dan juga memberkahi, dan semoga juga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu sekeluarga yang telah merasakan sesuatu gangguan. Mudah-mudahan apapun bentuk gangguannya, jika Allah berkehendak, insya Allah memberikan kesembuhan juga kesehatan. Masya Allah. Itu hari katanya ada yang kerasukan, siapa yang kerasukan? Itu hari katanya ada bilang Mas David ada yang kerasukan, siapa yang kerasukan? Iya. Yang dari antri sering yang gede banget. Dia bilang katanya pas di kamar. Ya kalau dari cerita-cerita yang kita sampaikan, terus keluhannya suami, keluhannya kita, terus yang terjadi sama anaknya kita, itu ya sebenarnya mutlak real gangguan. Tapi gangguan itu ya kita tidak tahu sumbernya dari mana dulu, artinya kita berpikir positif lah dulu. Tapi sebenarnya untuk mencegah gangguan-gangguan itu sebenarnya intinya cuma satu, takwa. Jadi takwa itu lakukan yang memang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang, dan yang keduanya sering-sering Al-Quran itu dibaca di dalam rumah. Jadi bukan hanya Al-Quran ini untuk pajangan, tapi minimal di saat waktu luang, nggak harus full hatam, itu tidak. Yang penting ada beberapa ayat yang selalu kita baca. Itu salah satunya untuk membentengi diri kita, keluarga kita, ataupun apapun itu, dengan bacaan Al-Quran. Karena Allah sendiri memberikan perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan seperti ini, yang kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nasyribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itu juga sebagai salah satu surat yang saya pakai untuk bacaan-bacaan ruqyah. Makna dari kalimat itu, Allah itu memberikan perumpamaan. Seumpama andaikan ini Al-Quran ini diturunkan di gunung, maka gunung itu akan tersujud, akan terbelah dan akan tersujud. Nah, apalagi kalau Al-Quran itu kita baca dalam rumah, insya Allah menjadi sumber cahaya. Ketika sumber cahaya itu sudah ada dalam rumahnya kita, dalam diri kita, insya Allah sesuatu yang buruk, yang bersumber dari makhluk-makhluk gaib, dari sihir, santet, apa, iri, dengki, insya Allah yakin, 1000 yakin tidak akan tembus. Tapi ya mudah-mudahan ini ada hikmah ya setelah kejadian-kejadian ini, dan juga Allah memberikan pertolongan. Ini merupakan teguran dari Allah supaya kita lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Sebenarnya di sini di wilayah Lora saya rasakan itu dari dulu, Bu. Semenjak saya menjual ke sini itu, saya sudah merasakan sesuatu, wah ini kampung ini beda ini. Dengan yang di sebelah beda, dengan Pulau Tambako, antara Pulau Tambako dengan sini itu beda. Mana yang kencang? Kencang di sini. Di sini kencang. Makanya waktu kejadian dulu pernah ada yang kesurupan itu seperti Wanda itu. Iya. Itu Masya Allah, dengan pertolongan Allah, alhamdulillah. Kalau itu bukan dari sihir, bukan santet, tapi dari kesalahan manusia ketika dia berada di tempat yang lain, yang jauh dari pemukiman gitu. Intinya kita harus selalu berdoa di mana saja. Makanya Allah sendiri menyampaikan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
Jadi di situ Allah itu memerintahkan supaya kita selalu ingat di saat berdiri, duduk ataupun baring gitu. Dan itu berkaitan dengan doa yang diajarkan sama Rasulullah. Dengan kalimat, dengan menyebut nama Allah di langit maupun di bumi, insya Allah sesuatu yang bahaya itu tidak akan membahayakan kita. Sesuatu yang madorot tidak akan membahayakan kita. Jadi kemadorotan itu baik dari golongan jin, setan ataupun sesama manusia. Jadi sesuatu keburukan insya Allah tidak akan datang sama kita. Dan itu menjadi salah satu pungkasan dari apa yang saya lakukan dalam metode ruqyah. Itu bagian daripada doa dengan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul basir. Jadi kalimat itu sebenarnya yang menjadi senjata kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah. Karena saya yakin sekali dengan adanya kita banyak berdoa, banyak mengingat Allah, insya Allah kita terlindung. Ya contohlah kejadian dulu waktu Wanda itu, masya Allah heboh ya pada waktu itu ya Pak ya. Yang di masjid saja ada berapa itu, ada 4. Nah, selesai di masjid, di rumahnya Wanda itu yang di belakang rumahnya Haji siapa dulu? Haji Mia dulu. Tapi alhamdulillah di situ juga artinya dia memberikan perwakilan lah waktu di belakang itu. Jadi sekian banyak makhluk diwakilkan kepada makhluk yang masuk ke badannya Wanda. Nah, ketika saya datang, saya minta maaf, saya masuk ke raga ini, tujuan saya hanya kepingin menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Itu makhluk ngomongnya sopan, beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan hanya marah saja, ngamuk tidak karuan. Nah itu menyampaikan dengan cara-cara baik, sopan, sama masih ingat namanya. Dan ketika itu juga dia bertobat mau masuk Islam, akhirnya saya kasih hadiah nama. Dan nama itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Jadi dia itu menuntut balas, menuntut hak-haknya dia yang sudah diambil oleh manusia yang ada di sini. Ketika dia datang ke tempat Pulau Karangan, dia mengambil ini, memakan ini tanpa disertai dengan doa, yang akhirnya merasa dia memiliki atas semua itu, akhirnya dia menuntut ke sini gitu. Tapi alhamdulillah ketika itu saya kasih pengertian kepada mereka yang akhirnya mereka itu jadi tahu, paham, yang akhirnya dia bertobat masuk Islam. Kalau itu masih pemula saya, dalam artian saya artinya masih pemula, artinya ya artinya tidak hebat sih, artinya tidak sebanyak sekarang lah, artinya yang Saya bilang kan dia cerita punya Maureen. Waktu kita cari jagung bakar kan, Cari jagung bakar itu kita makan. Bilang kita pergi jalan katanya, pergi Ancol dengan cerita. Iya betul. Cocok sudah Iya. Sudah kita bicara. Oh, iya itu. istrinya mungkin lupa. Iya. Wah ujian saya, masya Allah. Tapi ketika kita bisa melewati ujian-ujian itu, Allah ternyata punya hadiah untuk kita. Waktunya kita di Makassar, saya punya anak itu, anak baru-baru dilahirkan sesar. Bayangan hitam udah melengket ke dinding. Itu harus punya anak. Waktu di Makassar itu. Waktu kita di Makassar. Oke, ini ngomong sini. Saya bacakan katanya Al-Quran berdua. Sudah itu sebenarnya. Iya kabeh engko sing berkaitan. Sapri. Anakku kemarin sama nangis lagi. Ya Allah, kasihan. Bapaknya baru tanam pagi, Iya. sorenya anaknya. Tanganku mah lagi ku pengen ini sama nangis. Ya Allah, bapaknya baru ditanam tadi pagi kasihan. Tapi jangan yang begitu. Ya Allah, saya nangis. Ya nggak tahu kita dua dengan istri yang menangis ini. Iya. Pokoknya istrinya istilah cepat kau pergi sama mama, cepat. Siang ini mengapa mikirin sepunya anak ini? Oh, bilang sini mana kasihan bapaknya baru ditanam
kemarin kasihan baru pagi baru dikuburkan. baru dikubur pagi-pagi Iya. kasihan. Ya Allah. Ma, dia bilang, ma, tanganku bapakku ma, dia bilang ya Allah aku anakku. Makanya waktu di Makassar kan selalu pantau terus, artinya saya itu komunikasi terus dengan siapa? Dan Iya, karena saya alur-alurnya itu sedikit paham. Yang dikhawatirkan jangan sampai mengenai sama yang lain gitu. Itu yang saya khawatirkan. Maka pada waktu itu jam berapa itu dia menelpon? jam dikasih bangun jam 1. Iya. Katanya sudah meninggal. Saya tidak sempat angkat, nanti paginya baru ada komunikasi. Oh, Kalau Kita, kalau itu sudah meninggal Pak Jono kita almarhum. rugi ya dia jam 1, Iya, jam 3 subuh. Saya kaget. iya, Kenapa saya bilang tiba-tiba ada darah di kakinya. iya. Itu awalnya itu. Kan pertama awalnya itu tapi saya perhatikan ke dia. Iya, Kenapa ini hidungnya dia bilang begini nih? iya, Isi memang tidak kasihnya orang. Tapi belum dia ada bicara. iya. Masih bagus. Tapi baring. Setelah dia berak kayak daun-daun, Iya. baunya juga kayak daun. Iya. Berak pertama ini berak pertama. Saya belikan dia popok. Nah, lama-lama sama berak itu lah kita berak bisa aja tuh di celana dia mau tuh di popok tuh. Berak. Pokoknya bau begitu saja, bau daun-daun. Nah, kedua berak, teh kuning. Iya, normal. Ini normal nih teh Iya. itu kayak teh manusia nih. Iya, Teh manusia nih. Setelah kita minta nomor tak Iya. ini, iya, bilang saja kasih tahu dia bilang iparnya bapaknya Mauri. iya, Dan saya tahu juga orangnya. iya. Saya tahu juga orangnya. Makanya saya langsung telepon. Itu hari saya minta waktu ya berapa menit, itu 10 menit gitu. Tapi ternyata pulsaku habis. Terus udah lama kemudian alhamdulillah bisa nyambung telepon. Tidak lama sudah ini teh kuning tuh, teh kuning. Tidak lama saya bukan mitai. Iya. Setelah kita sudah rukia tuh, Iya. satu kali dia bilang panas. Kan dia bilang panas. Iya. Satu kali saja dia bilang panas. Satu kan di matanya. Iya. Tapi kan sering dia tunduk, Iya. sering dia kasih air matanya. Iya. Coba seandainya dia menganggap begitu matanya langsung diteteskan. Tetes, iya. iya. Ini kan sering dia kasih air matanya. Tidak lama jam 3 subuh. Saya kaget. Ih, kenapa ada darah di sininya? Saya buka popoknya, astagfirullahaladzim, suamiku tidak panjang umurnya ini. Saya bilang memang tidak panjang umurnya suamiku ini. Kalau saya lihat ini darah kayak bau darah kayak ikan cakalang Iya. hitam. Itu darah-darah itu sebenarnya darah-darah yang sudah membeku di perutnya itu. Jadi karena sudah lama membeku, jadi aromanya beda dengan darah yang baru keluar, darah normal begitu. Tidak lama lagi bukan sambil dia menangis ini. Iya. Bapaknya Daniel itu yang menikah dengan kita Iya, iya. keluar masuk di WC. Lama keluar lagi di WC. Sebentar saya lihat saudaranya keluar lagi di WC, WC terus minum. Mulai jam 3 subuh sampai sore sampai malam begitu terus. 1 jam lebih ganti popok. 1 jam lebih ganti popok. 1 jam ganti popok.